Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salman dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan fungsi dan budaya organisasi. Subpokok bahasan nomor 1, budaya organisasi. Yang kedua, fungsi budaya organisasi bagi karyawan dan manajer. Nomor 3, perubahan perbaikan budaya organisasi. Yang keempat, dampak BO pada aktivitas organisasi. Nomor 5, menanamkan budaya organisasi. Nomor 6, mensosialisasikan perubahan budaya organisasi. Yang pertama, peran budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sebagai suatu persepsi umum yang diterima oleh seluruh karyawan dalam memandang sesuatu. Dilihat sebagai karakteristik yang memberikan nilai-nilai pada organisasi. Melalui budaya organisasi, memiliki identitas yang membedakan dengan organisasi lain. Setiap organisasi mempunyai budaya, meskipun pada organisasi-organisasi tertentu mudah diidentifikasi dan mempunyai lebih banyak pengaruh yang lebih kuat, baik terhadap personalia atau pelanggan daripada yang lain. Budaya organisasi dibangun dari kepercayaan yang dipegang teguh secara mendalam tentang bagaimana berorganisasi seharusnya dijalankan atau beroperasi. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama, yaitu bila budaya organisasi mendukung strategi organisasi dan bila budaya organisasi dapat menjawab atau mengatasi tantangan lingkungan dengan cepat. 7 karakteristik utama yang merupakan hakikat budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk berinovasi dan mengambil resiko. Nomor 2, perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi analisis dan perhatian pada hal-hal detail. Nomor 3, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen lebih fokus pada hasil daripada teknik dan proses yang dijalankan untuk hasil tersebut. Nomor 4, orientasi orang. Sejauh mana keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim dibandingkan pada individu-individu. Nomor 6, keagresifan. Sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif pada bersifat santai. Yang ketujuh, stabil. Sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingan dengan pertumbuhan. Fungsi budaya organisasi bagi karyawan manajer. Secara umum, budaya organisasi bagi karyawan dan manajer terbagi menjadi 6, yaitu nomor 1, meningkatkan adanya rasa kepemilikan dan loyalitas setiap karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, digunakan sebagai alat untuk bisa mengorganisasikan setiap anggota. Yang ketiga, meningkatkan kualitas nilai suatu organisasi. Yang keempat, dijadikan sebagai mekanisme dalam mengontrol perilaku di dalam lingkungan pekerjaan. Nomor 5, mendorong seluruh struktur anggota untuk bisa meningkatkan performa kerja, baik itu di dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang keenam, dijadikan sebagai alat menentukan arah mana yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Perubahan dan perbaikan budaya organisasi. Merubah budaya organisasi bukan perkara mudah, karena sekali budaya sudah terinstalisasi ke dalam masing-masing anggota budaya organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka
para anggota organisasi akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut fungsional atau disfungsional terhadap kehidupan organisasi. Perubahan budaya organisasi umumnya diawali dengan adanya krisis atau vicious circle, yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar lingkungan organisasi. Namun demikian tidak berarti bahwa pada tahap pertumbuhan tidak dimungkinkan adanya perubahan budaya organisasi. Hal ini berarti bahwa pada setiap tahap organisasi dimungkinkan adanya perubahan budaya, hanya yang membedakan adalah tujuan dari perubahan tersebut. Nah, di sini ada perbaikan, perubahan dan perbaikan budaya organisasi. Selain itu, dalam melaksanakan perubahan budaya perlu memperhatikan beberapa dimensi perubahan, di antara lain: nomor 1, dimensi struktural atau budaya yang akan dirubah. Nomor 2, dimensi ruang dan waktu, asal muasal terbentuknya budaya dan perjalanan sepanjang waktu. Nomor 3, dimensi proses perubahan, posisi budaya dalam siklus kehidupan budaya. Nomor 4, dimensi konseptual, situasi lingkungan di mana budaya berada. Nomor 5, subjektif, tujuan dan keterlibatan orang per orang dalam perubahan. Dampak BO pada aktivitas organisasi. Kesinambungan organisasi sangat tergantung pada budaya yang dimiliki. Budaya organisasi dapat memberikan dampak sebagai daya saing andalan organisasi dalam menjawab tantangan dan perubahan. Budaya organisasi dapat berfungsi sebagai rantai pengikat dalam menyamakan persepsi atau arah pandangan anggota terhadap suatu permasalahan, sehingga akan menjadi satu kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi. Menanamkan budaya organisasi. Proses penanaman budaya organisasi menurut hasil penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mekanisme primer dan mekanisme primer. Mekanisme primer yang terdiri dari A. Apa yang diperhatikan, diukur dan dikontrol dalam pemimpin. B. Bagaimana reaksi pemimpin terhadap situasi krisis dan kriteria yang digunakan atasan untuk mengalokasikan sumber daya dan langka, memberikan hadiah dan status panutan ajaran dan bimbingan dari pemimpin. C. Kriteria pemimpin merekrut, menyeleksi, mempromosikan, dan mempensiunkan karyawan. Nomor 2, mekanisme primer meliputi desain dan struktur organisasi, sistem dan prosedur, ritus dan ritual dalam organisasi, desain ruang bangunan, tempat parkir, cerita, legenda, mitos tentang berbagai kejadian dan orang, pernyataan formal tentang filosofi, nilai-nilai, dan kredit dan organisasi. Mensosialisasikan perubahan budaya organisasi. Secara fakta, proses sosialisasi terhadap budaya organisasi ini bukan proses yang tidak begitu mudah dilakukan. Begitu banyak anggota memiliki kesulitan dan bersosialisasi dengan budaya organisasi. Sosialisasi antisipasi, yaitu suatu tahapan yang dimulai dengan suatu individu bergabung dengan organisasi. Tahapan
Tahapan kedua dari proses sosialisasi adalah tahapan pertemuan encounter, merupakan tahapan yang dimulai saat kontrak pekerjaan ditandatangani. Tahapan ini dinamakan tahap pertemuan karena individu mulai bertemu dengan nilai-nilai, keterampilan dan tingkat laku baru yang harus disesuaikan dengan perilaku organisasi. Tahapan yang terakhir adalah tahapan perubahan dan pemahaman bertambah. Dalam tahapan ini, individu mulai menguasai keterampilan, peran, dan menyesuaikan diri dengan nilai dan norma kelompok. Sekian dari presentasi saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.